Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih dalam pembahasan tayammum, yakni taharah sebagai pengganti wudu atau mandi menggunakan air. Dan poin yang paling akhir yang kita bahas tentang bagaimana seandainya seseorang yang memiliki air, kalau dia pakai untuk berwudu, maka tidak sempurna wudunya, tidak cukup untuk semua anggota wudunya. Apakah dia langsung bertayammum atau dia berwudu sampai menyelesaikan atau menghabiskan airnya, kemudian selanjutnya dia bertayammum? Di sini ikhtilaf para ulama. Sebagian pendapat ada yang menyatakan langsung bertayammum, sebagian berpendapat langsung bertayammum. Kemudian pendapat yang lainnya berwudu menggunakan air yang ada, kemudian sisa dari anggota wudunya dia bertayammum, berdalil dengan fattaqullaha mastata'tum. Ini ikhwan fillah azakumullah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Jadi kalau seseorang diperkirakan air yang dia punyai tidak mencukupi sampai membasuh kakinya untuk berwudu, maka dia gunakan air itu secukupnya, yakni sampai habis. Sesampainya membasuh apa itu diselesaikan. Nah, kalau kira-kira hanya bisa sampai membasuh kepala, dipakai sampai membasuh kepala, kemudian sisanya telinganya, kakinya, anggota wudu yang tidak kebagian air, dia ganti dengan tayammum. Nah, bukan kemudian dia mengambil debu dan diusapkan di telinga dan kakinya, tapi dia sesuai bertayammum sebagaimana biasanya. Ini ikhwan fillah azakumullah, ini mazhabnya Imam Ahmad yang disebut oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, ini juga pendapatnya Ibnu Hazm dan juga salah satu pendapat dari kaulnya Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Pendapat yang lainnya ikhwan fillah azakumullah yang tadi disebutkan bahwasanya langsung bertayammum. Kalau diperkirakan air yang dipakai itu tidak cukup, nah enggak sampai selesai wudunya langsung bertayammum. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, nah, dan jamaah minas salaf. Karena mereka menyatakan tidak boleh menggabungkan antara dua taharah. Taharah menggunakan air, yakni wudu, dan taharah menggunakan debu, yakni tayammum. Nah, sehingga tatkala perkiraan air itu nggak akan cukup sampai selesai wudunya, langsung dia bertayammum. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, dan pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab. Baik, pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, nah, pendapatnya para ulama minas salaf, tatkala air itu tidak cukup untuk wudu sampai selesai, maka langsung bertayammum.
Nah, langsung bertayamum. Baik. Tatkala seseorang airnya itu tidak mencukupi sampai selesai, maka dia dianggap tidak mendapatkan air. Nah, karena ikhwani fillah azakumullah, pendapat yang pertama yang berpendapat menggabungkan antara wudu dengan tayamum itu berpendapat, nah, kalau seseorang itu masih mendapatkan air maka dia tidak boleh bertayamum. Karena syarat tayamum yang sudah kita lewati tidak adanya air. Kalau seorang masih memiliki air yang bisa mencukupi separuh dari anggota wudunya, maka dia tidak dikatakan orang yang tidak mendapatkan air. Maka dia habiskan dulu airnya baru bertayamum untuk membuktikan dia itu adil, nah, orang yang tidak mendapatkan air. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Nah, dalil yang dipakai oleh mazhab yang pertama yang menyatakan menggabungkan antara taharah dan tayamum, yakni menggabungkan antara berwudu dengan tayamum. Sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang terluka kepalanya. Nah, kemudian ikhtilaf, kemudian saya bermimpi dan mengeluarkan air mani. Yang kemudian baik, nah, dia mandi karena ada luka di kepalanya, dia memaksakan mandi dan kemudian meninggal. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan cukuplah dia bertayamum, nah, kemudian mengikat lukanya dan mengusapnya dengan air. Nah, di dalam hadis itu disebutkan tayamum dan berwudu. Tetapi hadis yang diriwayatkannya hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, sehingga ikhwan fillah, sebagaimana kita sebutkan, tatkala air tidak mencukupi sampai akhir, maka langsung bertayamum. Baik. Qala rahimahullah, wa man juriha tayammama lahu wa ghassala al-baqi. Barang siapa yang terluka, nah, ada luka di bagian anggota wudunya. Ini berbicara kalau luka itu di bagian wudunya. Tidak berbicara kalau luka itu yang bukan anggota wudu. Nah, luka di badannya misalnya yang tidak harus dibasuh tatkala wudu, kecuali ikhwan fillah azakumullah yang dia berkewajiban untuk mandi janabah. Karena mandi janabah itu semua anggota tubuh yang terkena air. Nah, maka dimanapun lukanya, maka termasuk dalam kategori ini. Nah, waman juriha, barang siapa yang terluka, tayamum, kemudian dia tayamum, bertayamum, nah, wa ghassala al-baqi, dan dia mencuci anggota tubuh yang lainnya. Jadi sama, ini saya menggabungkan antara mandi dengan tayamum. Nah, menggunakan air dan menggunakan debu. Saya dua perkara dijalankan. Nah, ikhtilafnya para ulama dalam masalah ini sebagaimana ikhtilafnya para ulama dalam masalah yang tadi. Nah, kalau memiliki air yang tidak cukup sampai selesai digunakan wudu. Sama ini, kalau seorang terluka, ada luka, yang luka itu tidak boleh terkena air. Nah, kalau luka itu boleh terkena air, nggak ada masalah, dia mandi atau wudu. Masalahnya sekarang luka itu tidak boleh terkena air. Nah, maka sebagian pendapat para ulama, baik, maka dia mandi, nah, atau dia wudu, bagian lukanya tidak perlu untuk dibasuh, tapi diganti dengan tayamum. Nah, karena tayamum bukan kemudian lukanya yang kemudian dikasih debu, tapi dia bertayamum dan mandi. Nah, qanidina azakumullah, kalau disebutkan di sini tayammama lahu wa ghassala al-baqi. Nah, tayamum duluan,
kemudian mencuci anggota yang lainnya. Kalau dia wudu berarti anggota wudu. Nah, kalau dia mandi berarti semuanya yang tidak terluka. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, dalam masalah ini tentang bagaimana yang harus diperbuat seseorang tatkala memiliki luka. Apakah dia sebagaimana pendapatnya muallif menggabungkan dua taharah, mandi dan bertayamum, atau wudu dan bertayamum, atau dia langsung bertayamum? Nah, fani fidina azakumullah, ini sekali lagi yang tadi disebutkan ikhtilafnya para ulama sebagaimana pembahasan bab yang sebelumnya. Nah, tentang masalah seorang yang tidak mencukupi air untuk berwudu atau untuk mandi. Maka ikhwani fillah azakumullah, baik. Sebagian tadi disebutkan Abu Hanifah, Imam Malik, berpendapat langsung bertayamum. Pendapatnya Imam Ahmad, baik. Dan juga pendapat yang lain dari Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Nah, ini dua pendapat yang tadi dinukilkan. Baik. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, bisa pula sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Sharhul Muhadzab, seseorang itu dilihat lukanya, mana yang lebih mayoritas antara lukanya dengan anggota tubuh yang sehat, yang tidak luka. Nah, jadi misalnya seseorang mau berwudu, dan dia terluka. Bagian lukanya dengan bagian yang tidak terluka dari anggota wudu, mana yang lebih besar dan mana yang lebih banyak? Kalau sekiranya lukanya itu hanya sedikit, hanya berapa persen dari anggota wudunya, maka dia berwudu. Dan bagian lukanya tidak dikenai air. Nah, bagian lukanya tidak dikenai air. Nah, terus bagaimana lukanya? Dibiarkan. Nah, ini sebagai pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Karena tidak disyariatkan mengusap di atas luka, karena hadisnya dhaif. Nah, maka dia biarkan. Baik. Kalau ternyata kebalikannya, luka itu lebih besar, mayoritas anggota tubuhnya terluka. Yang selamat dari luka, bagian anggota wudunya dan anggota mandinya misalnya, persentasenya sangat kecil, lebih banyak yang luka. Kalau lebih banyak yang luka, tentunya langsung bertayamum. Nggak mungkin dia mandi. Jadi dilihat mana yang lebih banyak lukanya atau bagian yang sehatnya. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Nah, sehingga sebagaimana tadi yang disebutkan, seandainya lukanya itu lebih banyak, mayoritas langsung seorang bertayamum. Nah, lukanya cuma sedikit misalnya dibandingkan anggota tubuh yang sehat, maka dia berwudu, dan dibiarkan bagian yang terluka. Atau pendapat yang lainnya, tatkala luka itu terbungkus dengan perban, maka dia usap di atas perbannya. Nah, ini kalau lukanya itu tidak begitu banyak dibandingkan anggota tubuh yang sehat. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, qala rahimahullah. Kemudian beliau sebutkan, wa yajibu talabul ma', dan wajib untuk mencari air sebelum bertayamum. Wajib untuk mencari air. Nah, ikhwani fillah azakumullah, bertayamum itu bukan hanya untuk pengganti wudu yang wajib. Wudu yang wajib yakni untuk menjalankan salat wajib, salat fardu. Tapi bisa pula berwudu itu untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Bertayamum maksudnya bisa pula menjalankan amalan-amalan sunnah.
misalnya seorang mau qiraatul Quran, dalam keadaan dia berhadas, hadas kecil. Karena makruh hukumnya, hadas kecil kemudian dia qiraatul Quran. Dan dia tidak mendapati air, maka dia bertayamum. Dia bertayamum kemudian dia membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala sedang kencing, ada sahabat yang lewat kemudian memberikan salam kepada Rasulullah, beliau tidak jawab. Selesai kencing dan dia bertayamum, nah kemudian beliau jawab salamnya. Menunjukkan ikhwan fillah, tayamum tidak hanya untuk ibadah yang wajib hukumnya, tapi juga ibadah yang sunnah. Nah, dan sebelum seorang itu memutuskan untuk tayamum, baik, maka dia memiliki kewajiban untuk mencari air. Ini bagi orang-orang yang tayamum karena tidak ada air. Tapi kalau orang yang tayamum karena sakit, nah, wa in kuntum mardha, karena sakit dia harus tayamum, baik. Ini nggak perlu untuk nyari air karena sakit ya, ilahnya sakit, bukan ilahnya nggak ada air. Tapi kalau seorang harus bertayamum karena nggak ada air, maka dia harus mencari air dulu. Nah, yang namanya baik fakidul ma, orang yang tidak mendapatkan air itu didahului dengan mencari air. Ada upaya untuk mencari air sampai batas berapa kilometer, nah, yang dia harus keliling untuk mencari air. Maka beliau sebutkan rahimahullah di rahlihi, di jamaahnya, di kampungnya. Nah, di sekitar kampungnya, baik, kira-kira ada yang masih memiliki persediaan air atau tidak. Nah, ini khonifidina Allah. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kewajiban mencari air sebelum memutuskan untuk bertayamum, kata beliau, fa idza kana ya'lamu annahu la ma'a fihi, kalau dia tahu di sekitar kampungnya itu tidak ada air, ya. Kalau dia yakin di sekitar jamaahnya, di sekitar kampungnya enggak ada air, fala hajata ila talabi, enggak ada perlunya untuk mencari air. Misalnya memang ini kekeringan baik yang merata, atau kalau kampung yang modern, nah pam memang mati, nah, dan juga tidak ada lagi yang punya sumur, nah, sudah nggak musim punya sumur. Kalaupun dia keliling meskipun berapa kali putaran, di kampungnya nggak akan ketemu. Nah, maka kalau memang yakin nggak ada yang punya air di kampung dia, nggak ada perlunya untuk cari air. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Baik. Karena kalau memaksakan diri cari air, putar-putar di kampungnya, dan dia yakin nggak ada yang punya air, itu idha'atul waqt, itu menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu. Kata beliau rahimahullah. Nah, kemudian fi rahlihi wa qurbihi. Nah, mencari di tempat-tempat yang dekat dengan keberadaan dia, nah, di sumur yang ada di sekitar rumahnya, atau mungkin di periuk, atau dia masih memiliki simpenan cadangan air, yang mungkin masih punya tandon, nah, bawah tanah, atau yang semisalnya. Atau mungkin dia nyimpen air di botol-botol misalnya. Ini sekitar dia, sekitar rumahnya, dicari dulu. Nah, wa bijalalatin, dan dengan dalalah, dengan penunjuk. Nah, orang yang ngerti, penunjuk. Baik. Misal Ikhwan Fillah, nah, dia orang asing di situ. Dia orang asing di situ, atau memang orang yang tinggal di situ tapi nggak ngerti, belum mengenal medan. Nah, dia mau cari air, nggak ngerti tempatnya. Baik. Dan ada orang yang ngerti. Nah, ada orang yang menawarkan diri, ngerti. Saya tahu tempatnya air yang bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi. Maka dia harus menggunakan jasa dari orang tadi. Baik itu majanan, baik itu gratisan, maupun dia harus bayar jasanya.
Kalau misalnya saya mau ngantarkan dengan upah segini, disebutkan nominalnya. Kalau dia mampu untuk bayarnya, bayar dia. Nah, untuk mengantarkan ke tempat air, guna untuk berwudu. Nah, ini kata beliau bidalalah. Nah, baik itu secara sukarela, orang yang menunjukkan maupun harus dengan dibayar. Baik, ini khonifidina azakumullah. Nah, ini upaya-upaya, jadi upaya-upaya baik untuk mencari air. Nah, sebelum memutuskan bertayamum, tatkala masih ada kemungkinan mendapatkan air. Nah, kemudian qala rahimahullah, fa in nasiya qudratahu alaihi wa tayammama ada. Kalau dia lupa kemampuannya, kemudian dia bertayamum, maka harus diulangi. Salifan Allah. Seseorang itu tahu dia memiliki air. Nah, dia punya cadangan simpanan air misalnya, yang cukup untuk wudu cukup. Nah, tapi dia lupa tak letakkan di mana satu botol atau satu teko atau kalau tempat apapun yang dipakai menyimpan air. Sangat yakin dia, saya masih punya simpanan air. Nah, tapi dia lupa. Nah, tak letakkan di mana air yang tadi. Nah, langsung dia bertayamum karena lupa tempat dia nyimpan, dia langsung tayamum. Nah, kemudian dia sholat. Setelah sholat pada Allah misalnya, nah dia ingat, tak simpan di dalam lemari misalnya. Nah, maka menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah ada diulangi. Nah, karena dia tidak bersungguh-sungguh untuk memikirkan di mana tempat dia menyimpan air itu. Nah, tidak ada upaya untuk terus berupaya untuk mengingat-ingat apa yang dia lupa. Nah, ikhwani fillah azakumullah, dan hukum mengulangi, nah ini bukan perkara yang wajib. Nah, jadi hukum mengulangi bukan perkara yang wajib, tapi ikhtiyatan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi seseorang yang dia tahu punya air tapi lupa nyimpannya, kemudian dia langsung bertayamum. Nah, ternyata setelah itu dia ingat, saya punya air di sini ternyata. Nah, maka dia harus mengulangi. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hukum mengulanginya ini tidak wajib, tapi ikhtiyatan dalam rangka kehati-hatian, karena dia tidak berpikir keras untuk mendapatkan air yang dia lupa menaruhnya. Nah, seandainya kemudian dia tidak ulangi, sholatnya nggak ada masalah. Nah, kalau dia ulangi itu nggak apa-apa. Ini ikhtiyatan. Itu makna kewajiban atau perintah untuk mengulanginya. Baik. Qala rahimahullah, wa inna wa bi tayammumihi ahdatsan. Kalau seorang meniapkan dengan tayamumnya itu beberapa hadas. Nah, jadi seorang itu mengalami beberapa hadas. Baik hadas yang sama maupun yang semisal, maupun yang tidak sama. Misalnya hadas yang sama yang berulang. Seseorang yang mungkin kencing, baik, dia belum sempat wudu, belum sempat tayamum, kencing lagi. Berapa kali? Ini hadas yang sama. Nah, dia kencing beberapa kali. Baik. Kalau dia niatkan sekali untuk mengangkat hadasnya dengan tayamum, maka terangkat hadasnya. Nah, atau juga misalnya hadas yang semisal. Nah, semisal maksudnya hadas kecil semuanya. Dia kencing, dia buang air besar, dia tidur, nah semuanya, baik, itu semuanya pembatal wudu. Nah, kemudian dia bertayamum dengan satu niat mengangkat hadasnya, baik cukup. Nah, atau kemudian dia mengalami beberapa hadas yang berbeda. Nah, dia junub, baik, dia kencing, misalnya. Kemudian dia tidur, dia buang air besar. Ini hadas yang dia terkena padanya, ada hadas besar, junub, ada hadas kecil dia kencing. Nah,
Tatkala dia bertayamum, dia mencukupkan diri berniat mengangkat hadasnya. Yakni cukup. Nah, maka sah tayamumnya. Tidak perlu kemudian dia meniatkan tayamum dengan niat mengangkat hadas karena kencing. Tayamum dengan niat mengangkat hadas karena buang air besar. Tayamum dengan niat karena junub misalnya, berhenti lah, nggak perlu. Nah, dia cukup sekali niat, baik untuk semuanya cukup. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, au najasatin ala badanihi tadurru izalatuha. Dia meniatkan dengan tayamum, untuk menghilangkan najis yang mengenai badannya, yang menimbulkan bahaya kalau kemudian disucikan dengan air. Nah, ingat ikhwan fillah jazakumullah, pendapatnya muallif, pendapatnya mazhab, izalatun najasah, menghilangkan najis itu jika tidak ada air diganti dengan tayamum. Ini pendapatnya mazhab, pendapatnya Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad. Tapi ini pendapat yang dhaif. Jadi tayamum tidak bisa untuk menghilangkan najis. Tayamum itu untuk mengangkat hadas, bukan mengangkat najis. Dibedakan antara hadas dengan najis. Karena kewajiban untuk masalah najis itu menghilangkan najis. Kalau seorang tayamum, najisnya tetap ada. Misalnya badannya terkena najis, dia tidak punya air, misalnya dia tayamum. Tayamum itu hanya 2 anggota tubuh, wajah dan tangan. Dalam keadaan najis itu mengenai pundaknya misalnya. Kalau dia tayamum, najisnya tetap ada. Maka tayamum itu tidak dipakai untuk menghilangkan najis. Tayamum hanya dipakai untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Karena pendapatnya muallif, tayamum itu juga pengganti menghilangkan najis. Maka disyaratkan tayamum karena nggak ada air. Kalau seorang tidak mendapatkan air, kemudian di badannya ada najisnya, maka disyaratkan tayamum. Baik, kita berbicara dalam konteks pendapat yang muallif yang menguatkan pendapat bolehnya tayamum untuk menghilangkan najis. Baik. Sehingga beliau sebutkan rahimahullah, bolehnya berniat tayamum kalau badannya terkena najis dan menimbulkan bahaya kalau dihilangkan najisnya. Misal, seseorang memiliki luka di tangannya misalnya, anggota wudhu. Luka di tangannya, luka yang lumayan agak besar, agak dalam. Kemudian lukanya itu terkena 1 tetes atau 2 tetes air kencing. Air kencing manusia yang najis. Pas terkena lukanya, kalau dia harus basuh dengan air karena itu najis, maka mudarat tentunya bahaya. Mungkin akan bisa menimbulkan cacat dan meninggal kematian. Maka pendapatnya beliau rahimahullah bertayamum. Karena nggak akan mungkin itu dibersihkan, maka bertayamum. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Dan baik, pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, najis itu tidak bisa ditayamumi. Maknanya tidak bisa dihilangkan dengan cara tayamum. Terus bagaimana kalau kasusnya kayak ini tadi? Luka yang tidak boleh terkena air dan qadarullah terkena najis. Just biarkan. Kalau kemudian kita kena air, mudarat, bahaya ini. Bukan lagi menyakiti tadi, mudarat menimbulkan bahaya. Biarkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang tidak bisa dihilangkan, selesai, biar saja. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan ini pendapatnya muallif, tayamum itu bisa dipakai untuk menghilangkan najis sebagai pengganti air, khusus kalau najis itu terkena di badan. Tapi kalau najis terkena di pakaian atau di sebuah tempat, maka tidak bisa digantikan dengan tayamum. Misalnya pakaian kita terkena najis, terkena air kencing, kita nggak punya air untuk mencucinya.
mungkin juga tidak ada benda yang lain sebagai alat untuk mencuci. Baik, maka tidak bisa ditayamumi. Bagian apa yang ditayamumi? Tayamum itu manusia. Nah, benda nggak bisa ditayamumi. Baik, maka ini khusus untuk yang terkena badan, bukan yang terkena pakaian atau bukan yang terkena tempat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-khafa bardan atau khawatir dingin. Musim-musim dingin, kalau seorang berwudu atau mandi, dia kedinginan. Dan efek kedinginan bukan hanya sekedar dingin, mudarrab, ya. Mudarrab, yakni mungkin dia akan meninggal karena betul-betul sangat-sangat dingin udaranya. Baik, maka boleh seorang tayamum. Nah, tapi kalau sekadar kedinginan, satuan, tidak sampai menimbulkan kematian, dia tetap harus menggunakan air. Nah, kalau dia bisa untuk menghangatkan air, dihangatkan airnya, nggak ada masalah. Dia godok airnya, kemudian tatkala sudah keanget untuk dipakai, nah, nggak masalah. Kalau masih panas dipakai itu bermasalah. Nah, jadi dinginkan, baik, dia pakai hangat-hangat, baik, dia pakai nggak masalah. Ini yang harus dia tempuh, sebelum dia bertayamum. Nah, jadi sebelum dia memutuskan tayamum karena udara dingin, hawa dingin, baik, dia harus menghangatkan air terlebih dahulu. Nah, dihangatkan airnya. Baik, upaya untuk itu. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-khubisa fi Misr fatayam, atau dia tertahan di dalam kota. Tertahan di dalam kota. Nah, dia tidak bisa keluar kota. Dia di dalam kota yang dia tidak bisa mendapatkan air. Nah, kan disebutkan wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin. Nah, bolehnya tayamum itu kalau sakit atau kalau safar. Nah, ini orang nggak safar, dia di dalam kotanya sendiri. Nah, tapi dia tidak bisa untuk mencapai air, untuk mendapatkan air. Nah, baik, maka dia bertayamum, diperbolehkan. Misal ikhwan fillah azakumullah, baik, dia di penjara, yang dia tidak bisa untuk berwudu. Nah, di dalam penjaranya itu nggak ada air minum, nggak ada air apapun, dalam keadaan tepat di depan mata dia. Nah, itu ada sumur yang kemudian meluber airnya, atau juga ada keran-keran yang mengucur airnya, yang begitu melimpah airnya tepat di pandangan mata dia. Nah, hanya berjarak mungkin beberapa meter, 5 meter di hadapan dia. Nah, tapi nggak mungkin dia mencapainya dalam keadaan dia di penjara. Nah, nggak ada pula orang yang menolong untuk mengambilkan air guna dipakai untuk berwudu. Nah, maka dia sholat dengan tayamum di dalamnya, meskipun dia bisa melihat air. Nah, tapi karena dia tidak bisa mencapai air, dia dikatakan orang yang tidak mendapatkan air. Nah, meskipun dengan matanya langsung dia melihat air itu melimpah, nah, dan dekat pula dengan pandangan mata dia, tapi dia tidak bisa menjangkaunya, maka dia dihukumi orang yang tidak mendapatkan air. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, jadi saya ini perkara-perkara baik yang diperbolehkan. Nah, di antara tadi kalau seseorang terkena najis badannya dan tidak bisa dihilangkan karena nggak punya air, maka sholat dalam keadaan terkena najis nggak ada masalah. Nah, atau misalnya ikhwan fillah azakumullah, baik, ini yang sering terjadi misalnya kalau seorang safar, nah, safar kemudian kebetulan dia membawa anak, nah, ibu-ibu biasanya, baik, kemudian dia tidak membawa pakaian ganti dan terkena ompol. Nah, terkena air kencing pakaian yang dia pakai. Nah, perjalanan jauh dia, baik, nggak akan mungkin dia turun. Nah,
pasti akan ketinggalan. Baik, turun dulu ke masjid misalnya sholat atau ganti pakaian, nggak akan mungkin. Nah, dan nggak mungkin pula sholat itu di jamak takhir, nggak akan mungkin. Nah, misalnya sholat subuh, nah, atau dia mungkin sholat yang tidak bisa di jamak takhir. Baik, isya misalnya, nah, yang sudah tidak bisa digabung dengan sholat subuhnya. Nah, atau sholat subuh yang tidak bisa digabung dengan sholat zuhurnya. Baik, dan itu belum sampai nantinya dia di tempat tujuan. Nah, maka dia sholat sesuai dengan keadaan dia. Meskipun dengan berlumuran air kencing, nah, pakaian dia, baik, tetap dia mengerjakan sholat dalam keadaan yang demikian. Fattaqullaha mastata'tum. Karena dalam rangka mengutamakan syarat sahnya sholat yang pertama, dukhulul waqt. Nah, masuknya waktu. Jadi syarat sholat masuknya waktu diletakkan di poin yang pertama. Ini mengalahkan syarat yang lainnya. Nah, kalau seorang terpaksa harus keluar waktunya dalam keadaan dia syarat-syarat yang lainnya tidak dia penuhi, maka untuk menjaga waktunya boleh dia sholat. Nah, untuk menjaga waktunya boleh dia sholat. Baik, dalam keadaan najis pakaiannya, nggak akan mungkin. Tapi kalau sholat dia bisa di jamak takhir dan kemungkinan dia sudah sampai di tempat tujuannya. Nah, dia baik mau sholat misalnya mau sholat zuhur. Nah, ini pakaiannya terkena najis, nggak akan mungkin. Nah, tapi diperkirakan kereta akan sampai nanti sebelum maghrib. Nah, sebentar lagi sebelum maghrib. Yang sholat zuhurnya itu bisa di jamak takhir dengan sholat asar di tempat tujuan dia. Maka dia tidak boleh sholat di kereta dalam badan terkena najis. Nah, nunggu nanti sampai berhenti. Kecuali ini nanti sampainya ini waktu sholat isya atau misalnya pas waktu maghrib. Nah, yang tidak bisa ditarik ini. Nah, zuhur sama asar nggak mungkin bisa dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, maka dikerjakan di atas kereta dalam badan dia pakaiannya, nah, dalam badan terkena najis. Nah, ini ikhwan yang fillah azakumullah. Baik, sama dengan yang tadi. Nah, seseorang juga misalnya ya billah dia dipenjara di dalam WC misalnya. Nah, yang datang waktu sholat, yang dia harus mengerjakan sholat. Nah, nggak ada tempat yang lainnya. Di situ dia sholat. Nah, di situ dia mengerjakan sholat. Meskipun mungkin di tempat dia yang dipakai sholat itu banyak najisnya. Nah, maka tetap dia sholat di situ. Karena nggak akan mungkin dia keluar. Nah, maka dia tetap sholat di tempat yang dia ada sekarang ini. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Kemudian qala rahimahullah. Aw adimal ma wa turab, atau dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, tidak mendapatkan tanah, shalah wa lam yu'id, dia salat dan tidak diulangi. Nah, wallahu alam, apakah ini mungkin terjadi? Seseorang mungkin di penjara berada di suatu tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanah. Nah, nggak ada air dan nggak ada air yang bisa dipakai untuk berwudu, nggak ada tanah yang bisa dipakai untuk bertayamum. Nah, wallahu alam. Kira-kira di mana tempatnya? Kalau seorang tidak dapat air dan tidak dapat tanah, nah, mungkin dia di penjara di apa? Di semacam kapsul, nah, yang terbuat dari plastik. Nah, baik. Atau dia di luar angkasa, nah, yang nggak ada air dan nggak ada tanah untuk dia bertayamum, baik, maka dia sholat. Nah, sholat tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Nah, ini kata beliau rahimahullah, sholat walam yuhid, dan tidak wajib untuk diulangi sholatnya. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Wa yajibu tayammum bi turabin. Nah, beliau memulai masuk pembahasan alat yang dipakai untuk tayamum. Nah, jadi alat yang dipakai untuk tayamum. Kata beliau rahimahullah, wajib bertayamum menggunakan turab, menggunakan debu. Ini syarat yang pertama, turab. Nah,
Berarti semua kalau selain debu nggak boleh untuk tayamum. Nah, seseorang bertayamum menggunakan tembok yang halus, nah, yang dicat halus, nah, yang debu nggak akan mungkin nempel saking halusnya. Atau seorang bertayamum menggunakan kerikil, nah, atau menggunakan pasir, baik, atau batu-batu yang lainnya. Menurut pendapatnya muallif rahimahullah tidak sah. Nah, yang namanya tayamum itu harus menggunakan debu. Nah, harus pakai debu. Baik. Dalam masalah ini, ikhwani fillah azakumullah, para ulama ikhtilaf. Nah, apakah bertayamum selain menggunakan turab, selain menggunakan debu itu diperbolehkan? Baik. Pendapat yang menyatakan boleh ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga pendapat Ibnu Hazm. Tapi Ibnu Hazm memiliki syarat. Nah, syaratnya yang dipakai tayamum selain turab itu muttasil, nyambung dengan tanah. Nah, jadi nyambung dengan tanah. Baik, maka dia bisa dipakai baik untuk bertayamum. Nah, beberapa dalil yang dipakai di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-8, Sa'idan Juruza. Nah, disebutkan wal jurus al-ardul ghalidhah la tanbutu syai', tanah yang keras yang tidak bisa tumbuh pertumbuhan apapun. Tanah yang keras yang tidak ada debunya. Nah, dan juga Sa'idan Zalaqa, nah, tanah yang licin. Baik, tanah yang licin yang tidak ada debunya sama sekali. Itu pun juga baik bisa dipakai untuk bertayamum. Nah, dan juga ikhwan fillah azakumullah, hadis yang masyhur, "Julat lil ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat sholat, dan dipakai untuk alat bersuci. Nah, maka tidak dikhususkan itu debu. Baik, apapun dia. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, banyaknya peperangan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya peperangan Rasulullah itu melewati tempat-tempat yang kadang dia padang pasir, nah, kadang pegunungan batu-batuan, dan tidak disebutkan dalam satu riwayat pun sebelum berangkat beliau berpesan kepada para sahabatnya, hendaknya kalian membawa perbekalan debu. Nah, jaga-jaga untuk bertayamum. Nah, kalau nanti kita tidak melewati tempat yang berdebu misalnya, nah, tidak ada lewatkan yang demikian. Menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, apapun yang dipakai, nah, maka bisa dipakai untuk tayamum. Baik, jadi apapun yang digunakan di atas muka bumi ini bisa dipakai untuk bertayamum. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW tadi kita sebutkan, baik, beliau menjawab salamnya sahabat bertayamum di dinding. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nah, yang menyebutkan bahwasanya persyaratan tayamum harus dengan debu, selainnya tidak boleh, selainnya tidak bisa. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah, dan pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan dalam Sharhul Mumti' was Sahih, setelah menyebutkan ikhtilaf para ulama, la yukhtassu tayammum bit turab, tidak dikhususkan tayamum itu dengan turab, dengan debu, bal bi kulli ma tas'ada ala wajhil ard, bahkan semua yang ada di atas muka bumi ini, nah, bisa dipakai untuk bertayamum. Baik, fatayammamu sa'idan thayyiban, Allah,
bertayamumlah dengan debu yang thayyib, dengan debu yang baik. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahur, suci. Debu yang dipakai atau tanah yang dipakai atau apapun yang dipakai tayamum, syaratnya harus suci. Nah, kita ingat ikhwani fillah azakumullah pembahasan kita tentang masalah air. Pendapatnya muallif, air itu terbagi menjadi 3. Tahir, wa tuhur, wa najis. Nah, atau tuhur, wa tahir, wa najis. Air yang suci yang bisa dipakai untuk bersuci, kemudian air yang suci yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan air yang najis. 3 bagian air. Dalam masalah tayamum ini pula ikhwan fillah azakumullah pendapatnya muallif sama. Debu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tahur, debu yang suci yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua debu yang tahir, debu yang suci yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, dan yang ketiga debu yang najis. Baik. Maka persyaratan di sini yang dipakai untuk tayamum harus dalam keadaan suci. Kalau kemudian tanah yang bekas dikencingi misalnya masih ada akar najisnya, maka tidak boleh kemudian kita bertayamum dengan tanah yang habis dikencingi, karena itu tanah yang najis. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Dan juga menurut pendapatnya muallif yang menyatakan tanah itu terbagi menjadi 3 atau debu itu terbagi menjadi 3. Nah, maka tidak boleh menggunakan tanah yang bekas dipakai tayamum. Nah, yang bekas dipakai tayamum. Baik. Sehingga kalau seorang bertayamum dengan tanah kemudian dia usap wajahnya, nah, maka tidak bisa baik yang telah dia mengusap wajahnya kemudian dia pakai untuk mengusap tangannya. Karena ini baik debu yang tahir, mustakmal, habis dipakai. Nah, sebagaimana air. Baik, ini pendapatnya muallif. Tapi kita sebutkan dalam bagian air yang dalam pertemuan kita yang lalu, pendapat yang rajih air hanya terbagi menjadi 2, tahur dan najis. Demikian pula debu ini atau tanahnya. Imma tanah itu suci, baik, wa imma tanah itu najis. Nah, tidak ada yang namanya tahir. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian di syarat yang kedua, tahur. Nah, yang dipakai untuk tayamum itu suci. Yang ketiga, ghairu muhtarikin. Ghairu muhtarikin. Baik, ghairi muhtarikin, yakni bukan debu yang terbakar. Muhtarik. Nah, ini syarat yang ketiga. Nah, kalau tanah itu sudah dibakar, ini nggak boleh. Misalnya apa? Bata. Nah, itu kan pembuatannya dengan dibakar. Baik. Atau kendi, cowek dan yang semisalnya. Nah, kalau dia pakai untuk tayamum misalnya, tempel tangannya tidak sah. Nah, menurut pendapatnya muallif. Baik. Atau dengan semen misalnya. Semen itu kan ada pembakaran. Baik. Maka tidak sah dipakai alat tayamum. Nah, ini menurut pendapatnya muallif. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, setelah menyebutkan ikhtilaf para ulama tentang syarat ini. Nah, kata beliau rahimahullah, baik, di wa hadza dhaifun. Nah, ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Nah, waswab anna kulla ma'al al-ardi min turabin wa ramlin wa hajar muhtarikin atau ghair muhtarikin. Dan pendapat yang benar, semua apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, baik itu baik tanah, baik itu kerikil, batu yang terbakar maupun yang tidak terbakar, tanah baik yang basah atau yang kering, maka semuanya fa innahu yutayammamu bih, semuanya bisa dipakai untuk tayammum. Nah, ini yang beliau rajihkan rahimahullah. Baik. Kemudian syarat yang keempat,
yang disebutkan Malik, lahu ghubarun, memiliki debu. Nah, baik. Jadi itu memiliki debu. Baik, sehingga kalau bertayamum dengan tanah yang basah, ini nggak sah karena nggak mengeluarkan debu. Kalau mau pakai tanah yang mungkin ada debunya. Nah, ini syarat yang keempat yang boleh sebutkan. Dan ini juga Muhammad bin Shalih saya menyebutkan was-sahih annahu laisa bi syartin. Nah, dan pendapat yang benar itu bukan termasuk persyaratan. Baik, tidak harus tangan yang ditempelkan itu ada debunya, tidak harus. Nah, Rasulullah SAW dalam mengajari kaifiyah tayamum, beliau juga mengajarkan untuk ditiup apa yang ada dalam tangan. Nah, itu menunjukkan ada debunya. Kalau misalnya debunya itu terlalu tebal ya ditiup. Nah, kalau misalnya tayamum dengan debu yang numpuk tebal sekali, dipakai untuk mengusap wajah misalnya, ya kotor kabeh. Nah, makanya diusapi. Ditiup Rasulullah SAW untuk tipis. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Dan juga di dalam ayat yang menyebutkan tentang tayamum dalam surat An-Nisa, baik ayat 43 dan juga surat Al-Maidah, itu disebutkan salah satunya minhu. Nah, darinya. Jadi tatkala tayamum ada debunya, tapi di ayat yang lain disebutkan tidak ada. Sehingga bukan termasuk persyaratan. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, ini empat persyaratan yang beliau sebutkan. Baik. Dan ditambah satu lagi persyaratan. Ini yang juga disebutkan mazhab Imam Ahmad, ayatun turab mubahan. Turab itu mubah, nah, bukan hasil gosok, bukan hasil pencurian. Nah, dia debu yang dia pakai untuk tayamum itu bukan hasil nyuri atau bukan milik orang lain. Sebagaimana dalam pembahasan air. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, selesai beliau membahas tentang masalah syarat-syarat alat yang dipakai untuk tayamum. Kemudian beliau mulai masuk tentang kaifiyah bertayamum. Qala rahimahullah wa furuduhu, dan kewajiban-kewajibannya, kewajiban tayamum, masku wajhihi wa yadayhi ila qu'aihi, mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan ini kaifiyah tayamum. Baik. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah dengan wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, minhu, ada minhunya. Nah, dari turabnya. Baik. Dan disebutkan dalam surat An-Nisa tidak ada minhunya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, di situ disebutkan tangan-tangan. Kalau tangan tidak ada kaitnya, tidak ada batasannya, itu maknanya sampai pergelangan. Kalau lebih dari pergelangan, berarti ilal marafiq. Nah, disebutkan batasannya. Kalau semata-mata disebutkan yad, yang namanya yad itu sampai pergelangan tangan. Baik, tidak sampai ke siku. Nah, maka kaifiyah yang pertama, wajah yang dibasuh, yang diusap, kemudian kedua tangan sampai pergelangan. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Hadisnya ikhwan fillah azakumullah diantara dari Ammar bin Yasir. Dari Ammar bin Yasir. Baik, hadis muttafaqun alaih, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Ammar bin Yasir tayamum yang sahih. Tatkala beliau junub, kemudian tidak mendapatkan air, kemudian tayamumnya bergulung-gulung. Nah, jadi bergulung-gulung, meratakan tanah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan cara bergulung-gulung.
Setelah itu menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kejadiannya. Kemudian Rasul mengajarkan kepadanya, kaifiyah tayamum pengganti mandi janabah. Demikian pula kaifiyah tayamum pengganti wudu. Kata beliau, innama yakfik an taqula bi yadayka hakada. Cukup bagi kamu untuk berbuat dengan kedua tanganmu demikian. Summa daraba bi yadil af darbatan wahidatan. Kata Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menepukkan kedua tangannya dengan sekali tepuk di tanah. Darbatan wahidatan. Summa masaha simal alal yamin. Kemudian mengusapkan simal kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan dulu yang diusap. Baik. Wa dhahira kaffaihi. Tangan kanan ya, kan baik. Tangan kanan. Kemudian juga tangan kiri tentunya. Baik. Wa wajhahu. Kemudian wajahnya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tayamum itu tidak sampai siku. Hanya sampai pergelangan tangan. Ini kaifiyah untuk mengganti mandi junub maupun mengganti wudu sama hukumnya. Baik, hanya dua ini, tidak ada yang lainnya. Anggota tayamum itu wajah dan tangan. Baik, meskipun dia mandi pengganti mandi janabah yaitu caranya. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Jadi sekali tepuan baik digunakan untuk mengusap wajah dan mengusap tangan. Baik. Qala rahimahullah. Wa kadza at-tartib wal muwalat fi hadath al-asghar. Demikian pula termasuk kewajiban tayamum tertib. Berurutan wajah kemudian tangan. Ya, wajah kemudian tangan. Dalam ayatnya famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Wajah kemudian tangan. Dari ayat ini. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Tadi yang disebutkan dari Rasulullah tatkala mengajar Ammar bin Yasir disebutkan summa masaha shimala alal yamin wa dhahira kaffai wa wajh. Tangannya kemudian wajahnya. Jadi contoh yang dicontohkan Rasulullah tangan dulu baru wajah. Tapi ayat yang disebutkan wajah kemudian tangan. Ini kok nggak sama? Antara yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang disebutkan dalam ayat, ini kok urutannya beda. Nggak akan mungkin ikhwan fillah azakumullah Rasul kemudian menyelisih ayat. Kalau begitu ikhwan fillah azakumullah tartib itu bukan perkara yang wajib. Kalau dalam Al-Quran disebutkan baik wajah dulu baru tangan. Prakteknya Rasulullah mengajar Ammar bin Yasir tangan dulu baru wajah. Berarti wawunya di situ bukan waw tartib. Bukan waw tartib. Sehingga kalau seorang bertayamum, baik tangannya, wajahnya boleh sebagaimana baik dicontohkan Rasulullah SAW kepada Ammar bin Yasir. Atau dia kemudian baik wajahnya baru tangannya boleh sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi wawunya bukan waw tartib. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, maka dia bukan sebagai kewajiban. Bukan sebagai kewajiban. Baik. Kemudian yang kedua wal muwalat. Muwalat. yakni berkesinambungan. Tidak ada waktu sela, tidak ada waktu senggang. Waktu itu kita bahas dalam kaifiyatul wudu. Nah, yang namanya mualat itu seorang membasuh anggota wudunya sekarang ini sebelum anggota wudu yang sebelumnya itu mengering. Nah, namanya mualat, langsung berkaitan, bergandengan. Sehingga tatkala seorang misalnya mengusap wajahnya, tatkala tayamum, maka dia langsung mengusap tangannya. Tidak boleh nunggu seperempat jam, setengah jam misalnya. Baru kemudian dia mengusap tangannya. Nah, ini nggak boleh. Dia tidak mualat namanya. Baik, kata beliau, fi hadatsin asghar, dalam hadas kecil. Sehingga menurut pendapatnya muallif,
Untuk hadas besar, tidak harus tartib. Nah, untuk hadas besar tidak harus tartib. Dalilnya amal bin Yasir tadi. Nah, itu hadas besar karena kaifiahnya itu untuk pengganti mandi janabah. Nah, yang beliau berbeda dengan ayat yang disebutkan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah wa tusratun niyyah, dan dipersyaratkan niat. Nah, dipersyaratkan untuk berniat. Ya, setelah tayamum niatnya apa? 5 yatayammamu lahu min hadatsin aw ghairihi. Bagi apa-apa yang dia bertayamum untuknya dari hadas atau selainnya. Jadi betul-betul kalau dia itu bertayamum, dia niat tayamumnya dipakai untuk apa? Sekali lagi ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini kita kembali ke pembahasan awal istilahnya para ulama. Tayamum itu mubihun, nah, perkara yang diperbolehkan atau dia sebagai pengganti dari wudu. Nah, kita ingat pendapat yang mazhab bahwasanya tayamum itu sekedar mubih, perkara yang diperbolehkan bukan pengganti wudu. Jika tatkala orang itu nggak dapat air dan dia bertayamum, maka dia tetap berhadas. Tapi karena datang waktu sholat yang dia harus sholat, maka dia bertayamum dalam keadaan masih dalam keadaan berhadas. Ini yang berpendapat mubih. Nah, maka dia kalau berpendapat perkara yang diperbolehkan saja, berarti setiap ibadah itu sekali tayamum. Nah, kalau dia mau sholat zuhur, dia tayamum sholat zuhur. Nanti kalau mau sholat asar, dia harus tayamum lagi. Nah, karena dia harus meniatkan untuk sekali tayamum sekali perbuatan. Nah, ini karena liddarurah. Nah, beda dengan pendapat yang menyatakan ini sebagai pengganti wudu, dan ini pendapat yang sahih. Nah, maka seorang tatkala bertayamum dia niatkan untuk raful hadas, mengangkat hadas, semua hadasnya terangkat. Nah, semua hadasnya terangkat. Maka kita berbicara ini dalam konteks pendapat mu'allif yang menyatakan tayamum itu bukan sebagai pengganti wudu, hanya diperbolehkannya bertayamum karena nggak ada wudu untuk sementara, tapi tidak bisa mengangkat hadasnya. Baik, maka beliau sebutkan dia harus berniat untuk apa ini tayamum. Kalau misalnya seseorang bertayamum karena mau membaca Al-Quran, nah selesai tayamum dia qiraatul Quran, dia mendengar azan maghrib misalnya, dia mau sholat maghrib, kembali dia harus tayamum. Nah, tayamum yang pertama dipakai untuk qiraatul Quran. Nah, sekarang dia mau kerjakan ibadah yang lainnya, ibadah sholat, dia harus bertayamum yang kedua. Nah, tapi kalau menurut pendapat yang kuat, maka dia tetap boleh untuk melanjutkan dengan sholat maghrib, karena dia sudah berniat untuk mengangkat hadasnya, karena tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fa inna wa ahadaha, kalau meniatkan salah satunya, walam yujzihu anil akhar, nah, tidak mencukupi dari yang lain. Nah, jadi kalau seseorang berniat hanya untuk sholat zuhur, untuk sholat asarnya nggak boleh dipakai, harus tayamum lagi meskipun tidak batal tayamumnya. Nah, kalau dia untuk qiraatul Quran, untuk ibadah yang lainnya harus tayamum lagi. Nah, dan ini pendapat yang dhaif. Wa inna wa naflan, kalau dia berniat mengerjakan perkara yang sunnah, sholat sunnah, tayamum dulu mau sholat sunnah, atau atlaqa lam yusalli bi fardhan, atau sholat sunnah yang mutlak. Nah, sholat sunnah misalnya sholat sunnah yang sholat duha, atau sholat ba'dal wudu, apa itu misalnya, atau sholat yang mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan hitungan rakaatnya dan kapan waktunya. Itu namanya sholat mutlak. Kalau dia bertayamum untuk mengerjakan sholat itu, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat fardu dengan tayamum yang dia jalankan. Nah, dia harus tayamum lagi. Dan sekali lagi ini menurut pendapat yang mu'allif, dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang dhaif. Nah, wa inna wa'u shalla kulla waqtihi furudan wa nawafil. Kalau dia berniat untuk tatkala tayamum berniat untuk sholat fardu, masuk waktu maghrib, dia tayamum untuk mengerjakan sholat maghrib. Nah, maka dia boleh mengerjakan furudan wa nawafil.
Nah, ingat, kalau dia niatkan untuk salat fardu, baik, maka dia boleh mengerjakan salat fardu plus salat sunnah ba'diyahnya. Nah, kenapa? Kok ini bisa? Kok yang baliknya nggak bisa? Karena fardu itu tinggi, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sunnah. Nah, kalau orang niatnya untuk salat sunnah, tidak bisa dipakai untuk salat fardu. Tapi kalau niat tayamumnya untuk mengerjakan salat fardu, masih bisa dipakai untuk salat sunnah. Karena derajatnya lebih di bawah salat sunnah. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Baik. Wa yuqilu tayammum bi khurujil waqt. Dan batal tayamum itu dengan keluarnya waktu. Mulai masuk pembatal tayamum. Kalau waktunya sudah habis, salat maghribnya habis, batal tayamumnya. Ini pendapat yang baik. Nah, jadi ini pendapat sekali lagi bagi yang berpendapat tayamum itu diperbolehkan darurat, bukan sebagai pengganti wudu. Tapi pendapat yang sahih, nah, meskipun waktunya sudah keluar, salat maghrib selesai, masuk salat isya, maka selama belum batal tayamumnya, dia tidak batal tayamumnya. Dia boleh mengerjakan salat dengan tayamum. Nah, kemudian tayamum mubtilatil wudu. Yang kedua, pembatal wudu. Semua pembatal wudu itu pembatal tayamum. Nah, nanti silakan dilihat kembali awal dari wudu. Jadi semua pembatal wudu itu pembatal tayamum. Yang ketiga, berarti yang kedua pendapat yang sahih. Nah, yang pertama tidak dianggap biwujudil ma, dengan adanya air. Nah, jadi pembatal tayamum itu semua pembatal wudu plus ditambah kalau dia dapat air. Ini kalau tayamumnya karena nggak ada air. Tapi kalau tayamum karena sakit, tetap nggak batal meskipun ada airnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi kalau seorang itu mendapatkan air, maka dia harus wudu. Dia harus mandi janabah, meskipun misalnya dia tayamum selama 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan dia junub, dia hadas kecil macam-macam. Kemudian setelah 1 bulan dia mendapatkan air. Baik, maka dia harus mandi janabah. Nah, dia harus mandi janabah. Baik. Maka disebutkan tayamum itu baik pengganti wudu muakkad sementara. Nah, yang terbatasi waktunya bukan selamanya. Selama tidak mendapatkan air. Kalau dapat air dia harus mandi. Nah, bukan saya kan dulu juga tayamum enggak, dia harus mandi. Nah, kisahnya saya Rasulullah yang mendapatkan air yang dibawa oleh perempuan musyrikah. Nah, membawa air menggunakan bejana dari kulit itu. Baik. Kemudian diminta oleh Rasulullah SAW, kemudian para sahabat yang junub, yang dulu bertayamum diperintah untuk mandi dengan air tersebut. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Walau fi sholati, meskipun dalam keadaan salat. Nah, jadi misal ikhwani fillah azakumullah, seorang cari-cari air enggak ada, kemudian dia salat dengan tayamum. Nah, di tengah-tengah dia salat misalnya, baik, dia salat maghrib, dia berdiri di rakaat yang ketiga misalnya, tiba-tiba turun hujan deras. Nah, batal salatnya. Nah, karena adanya air. Nah, atau lewat kemudian orang yang jual air. Nah, dia sedang salat. Batal salatnya karena ada airnya. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, meskipun dia dalam keadaan sedang di tengah-tengah salat, kalau ada air batal salatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang mu'alif ini pendapat yang rajih. Walau fi sholati. Baik, meskipun di tengah-tengah salat dia mendapatkan air, batal salatnya dengan batal tayamumnya. Nah, kemudian kata beliau, la ba'daha, tidak setelahnya. Tidak setelahnya. Kalau selesai sholat dapat air, sholatnya sudah selesai, nggak perlu untuk diulangi. Nah, sebuah kejadian ikhwani fillah azakumullah yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, tatkala 2 orang safar, kemudian tidak mendapatkan air, kemudian sholat keduanya dengan tayamum. Selesai sholat kemudian mendapatkan air. Yang satu mengulangi sholatnya dengan berwudu, yang satu tetap tidak mengulangi sholatnya. Sampai di Madinah, kemudian cerita kepada Rasulullah SAW kejadiannya. Yang satu mengulangi sholat dengan berwudu, yang satunya tidak mengulangi sholat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan
Nah, kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, nah, asabta sunnah. Kamu mencocoki sunnah. Nah, jadi yang tidak mengulangi salatnya, setelah salat kemudian dapat air, tidak mengulangi salatnya, baik, meskipun waktunya belum habis, nah, asabta sunnah kata Rasulullah. Kamu mencocoki sunnah. Kemudian beliau berkomentar kepada orang yang mengulangi salatnya dengan berwudu. Nah, beliau menyatakan laka ajru marratain, kamu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala salat dengan tayamum dan 1 pahala salat dengan air. Nah, ikhwani fillah azakumullah, mana yang afdal di antara 2 ini? Asabta sunnah atau mendapatkan 2 pahala? Kira-kira mendapatkan 2 pahala. Nah, itu kalau orang nggak ngerti sunnah. Nah, kalau kita sudah baca hadis ini, nah, kita sholat dengan tayamum dan kita dapat air dan kita ulangi sholat kita, itu perbuatan bid'ah. Nah, karena kita sudah tahu. Nah, kalau kita belum tahu, mendapatkan 2 pahala. Nah, ini yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Nah, isabatu sunnah, mencocoki sunnah itu lebih afdal, nah, dibandingkan kasratul ibadah. Nah, kalau sedikit di atas sunnah itu afdal dibandingkan banyak tapi menyelisih. Misal ikhwani fillah azakumullah, seseorang salat qabla subuh. Nah, di rakaat yang pertama misalnya membaca surat Tabarak sampai akhir. Nah, di rakaat yang kedua membaca surat Nun misalnya sampai akhir. Nah, panjang. Baik. Orang yang kedua, baik, di rakaat yang pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah, jauh ini bedanya, suratnya jauh sekali. Nah, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang baca pendek. Nah, bukan yang panjang. Nah, karena itu yang mencocoki sunnah. Karena Rasulullah SAW itu sampai Aisyah menyatakan, hampir-hampir aku mengira Rasul tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena begitu pendeknya salat sunnah beliau qabla subuh. Nah, jadi kalau memanjangkan bacaan qabla subuh itu menyelisih sunnah, bukan lebih afdal. Sehingga qalil sedikit di atas sunnah itu lebih afdal dibandingkan dia banyak tapi menyelisih sunnah. Sehingga isabatu sunnah, nah, orang ini isabatu sunnah yang mencocoki sunnah dengan tidak mengulang salatnya itu afdal dibandingkan orang yang mengulang ibadahnya tapi menyelisih sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang kita datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salat Jumat batal salatnya di saf depan, bagaimana tayamum? Baik. Dia keluar. Nah, di saf yang paling depan. Nah, dia keluar. Kalau lihat pintunya di samping yang melewati orang salat enggak masalah. Nah, pintunya di belakang ya dipilah orang sholatnya enggak ada masalah. Nah, jangan bertayamum. Nah, wong bisa untuk sholat, bisa untuk wudu. Nah, kecuali ikhwan fillah sebagian pendapat. Nah, sebagian pendapat ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, sholat yang tidak bisa diulangi. Nah, kalau kemudian seorang kalau berwudu mengambil air wudu pasti dia akan tidak mendapatkan sholat itu, maka dia bertayamum. Misal sholat Jumat. Nah, sholat Jumat kalau tidak bisa dapat dengan imam itu harus sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kalau dia batal misalnya, batal di akhir sholatnya. Ini imamnya sudah tahiyat akhir. Nah, dia batal. Dia mau wudu, baik melangkai orang sampai tempat wudu otomatis halang. Nah, tayamum dia. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, karena sholat zuhur tidak bisa diulangi, sholat Jumat tidak bisa diulangi. Nah, gantinya itu sholat zuhur. Baik. Sama juga dengan sholat Idain kata beliau. Nah, kalau kita ambil air wudu, nah nanti kehilangan sholat Idain, maka sholat dengan tayamum. Baik. Dan juga sholat jenazah. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Ini ikhtilaf ya, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.